Giring-giring perak. Episode 11. Hujan telah berhenti. Perempuan-perempuan mengumpulkan ranting yang kering. Kemudian membuat api. Tak begitu sulit membuat api. Karena ada 10 suluh dari damar yang masih menyala ditinggalkan anak buah Pandeka Sange. Bungkusan-bungkusan yang sedianya akan dibawa mengungsi segera dibuka. Sedikit makanan yang ada di dalamnya, sebagai bekal untuk melarikan diri selama memintas hutan menjelang sampai ke Balingka. Mereka keluarkan. Ada pisang bakar yang telah dingin. Ada nasi bungkus yang dimasak sore kemarin. Itu juga dibagikan. Nasi bungkus dengan sambal lado pakai belacan dan dendeng panggang. Sementara mereka menyuap nasi, kopi yang dijerang oleh Siti Nilam dan istri Datuk Sipasan masak pula. Hutan Silayang di mana mereka berada itu menjadi semacam perkampungan darurat. Anak-anak pada main panjat-panjatan di batang kayu yang malam tadi rubuh oleh pukulan Pandeka Sange. Datuk Sipasan tak segera menjawab pertanyaan yang ditujukan padanya oleh Tanteno itu. Dia mengedarkan pandangan matanya pada rombongannya. Istri lebak tuah yang kematian suami malam tadi, kelihatan memeluk anaknya yang berumur 2 tahun. Anak-anak Rukayah yang kematian ibu kelihatan berada dalam pelukan ayahnya yang masih belum sembuh benar dari luka-luka ketika bertempur di Bukit Tambun Tulang. Pemandangan di hutan itu amat memilukan hati. Si giring-giring perak sudah sejak tadi memperhatikan anak-anak yatim itu. Dia merasa hatinya amat hibah. Bagi yang kematian ibu, alangkah sepinya hidup mereka. Hidup tanpa ibu seperti anak-anak lain, yang sepanjang hari menyanyikan dengan kasih. Yang sepanjang hari menyuapkan nasi dan membuaikan dengan dendang sayang. Bagi yang kematian ayah, siapa lagi yang akan mencarikan mereka nafkah? Apalagi hidup dalam zaman Minangkabau yang keras dan hampir-hampir tak beradab seperti saat ini. Dia merasa hibah melihat nasib anak-anak itu. Dan karenanya dia menyesali dirinya, kenapa dia harus terlambat datang malam tadi. Kenapa dia harus berhenti dulu di kedai di Kabun Sikolos untuk makan ketan dan durian. Bukankah kalau dia terus saja ke Silayang barangkali dia akan dapat menolong mereka dari kematian. Namun kematian di tangan Tuhan. Begitu diajarkan dalam Islam. Barangkali memang sudah suratan mereka untuk mati hari ini. Pikiran anak muda itu berperang dan saling jawab. Tapi, meskipun kematian memang telah ditakdirkan, yang jelas, nasib anak-anak tanpa ayah dan ibu itu amat mengharukan. Dia teringat nasib dirinya. Mereka masih akan mengenal salah seorang dari orang tuanya. Kalaupun kedua orang tuanya hari ini meninggal, masih akan ada orang yang akan menceritakan siapa orang tuanya. Di mana kuburnya, apa sebab kematiannya, di mana tumpak kampung halaman mereka. Mereka lebih mujur dari diriku, bisik hatinya. Di mana orang tuaku kini? Masih hidup atau sudah mati? Kalau mereka mati, di mana kuburnya? Apa penyebabnya? Di mana kampung halamanku? Tanpa sengaja dia menjangkau giring-giring di kakinya. Memegangnya. Menjentiknya dengan jari perlahan. Terdengar suara berdering lembut. Siti Nilam sejak tadi memperhatikan tingkah anak muda ini. Dan dia seperti dapat membaca apa yang tengah dipikirkannya. Gadis itu teringat pula pada nasibnya yang tak berayah dan tak beribu. Tapi aku lebih mujur dari dia, bisiknya pula. Aku masih sempat mengenyam kasih sayang seorang ibu dan ayah. Masih sempat mengenal mereka sampai beberapa minggu yang lalu. Sedangkan dia sampai hari ini tak mengetahui asal-usulnya. Berpikir begini, gadis itu membawa canting kopi ke dekat anak muda itu duduk.
Kedatangannya seperti tak terlihat oleh si giring-giring perak. Datuk Sipasan memperhatikan kedua anak muda itu dengan sudut matanya. Si giring-giring perak duduk agak jauh dari rombongan itu. Tambah kopi, udah. Anak muda itu terkejut. Dia menoleh dan melihat Nilam tegak di sisinya dengan canting kopi di tangan. Kopi. Ya, ya. Engkau yang memasak kopi ini, Nilam. Siti Nilam mengangguk. Kemudian menuangkan kopi ke cangkir yang berada di tangan anak muda itu. Kau yang menumbuk kopi ini juga. Kembali Siti Nilam mengangguk. Tapi bukan aku sendiri. Kami menumbuknya bersama di rumah Pak Datuk. Kalian pandai membuat kopi. Terima kasih, udah. Hei. Apakah kalian akan kembali ke Silayang? Itu yang belum diputuskan oleh Datuk. Mereka terdiam. Anak muda itu menghirup kopinya. Memandangi Damar yang masih hidup dan pucat oleh sinar matahari. Alangkah berbedanya dengan malam tadi. Malam tadi Damar itu menjadi pusat cahaya. Menerangi rimba ini. Tapi kini cahayanya jadi tak berarti. Datuk Sipasan batuk-batuk kecil, kemudian berjalan menghampiri anak muda itu. Ada yang ingin saya tanyakan. Katanya perlahan. Siti Nilam arif, bahwa dia harus kembali ke tempatnya. Dia menghormati Datuk itu seperti ayahnya sendiri. Dia melangkah ke tempat perempuan-perempuan duduk bersama anak-anak mereka. Teman-teman bertanya, apakah akan meneruskan perjalanan di rimba ini menuju Balingka, atau kembali ke Silayang? Bagaimana pendapatmu tentang hal ini giring-giring perak? Anak muda itu tak segera menjawab. Dia lemparkan pandangan pada perempuan dan anak-anak yang sedang makan. Kemudian pada lelaki yang tengah mengisap rokok nipah. Datuk Sipasan menoleh pula pada yang dipandang anak muda itu. Bagaimana pendapat Datuk sendiri? Terlalu sulit meneruskan perjalanan. Anak-anak dan lelaki yang luka akan kembali ke Silayang, bukannya hal yang mustahil kalau Pandeka Sange datang lagi menuntut balas setiap waktu. Apakah ada jalan lain? Kemungkinan lain adalah tetap pindah dari Silayang. Mungkin ke Agam, Kamang atau Pagaruyung. Bergabung dengan teman-teman yang telah duluan ke sana. Tapi tidak mengikuti jalan hutan ini. Kita kembali ke Silayang dan menempuh jalan pedati biasa. Kalau memang akan pindah, kemana tujuan Datuk? Barangkali lebih baik ke Balingka. Kenapa ke sana? Dari situ dekat menghubungi teman-teman. Dekat menghubungi pemuka Islam di Kamang, seperti Tuanku Nan Renceh, Haji Piobang dan teman-temannya yang lain. Kemudian jika kekuatan sudah terkumpul, jalan memintas dari sana cukup dekat untuk menyerang Belanda di Pariaman. Dari Balingka naik menyelusuri pinggang Gunung Singgalang akan sampai ke Malalak, turun terus ke sebelahnya, akan sampai ke Sungai Limau, dan Pariaman. Apakah niat untuk kembali menyerang Belanda itu tetap harus dilaksanakan? Datuk Sipasan memandang si giring-giring perak atas pertanyaan itu. Maaf. Maksud saya, apakah tidak boleh lebih baik menghindar dari Pariaman yang selalu keruh itu? Hidup dengan tenang bersama keluarga di daerah darat ini yang lebih tenang. Datuk Sipasan menghela nafas panjang. Menatap pada perempuan dan anak-anak yang duduk di tengah rimba Silayang itu. Kemudian ia berkata perlahan, "Maafkan kalau penjelasan saya berikut ini melukai hatimu. Tapi ini hanya sebagai perbandingan. Suatu saat kelak, bila engkau bertemu dengan ayah dan ibumu, atau kalau mereka telah meninggal kemudian kau ketahui di mana kubur mereka, pastilah engkau akan selalu ingin berziarah tiap tahun ke kuburannya itu. Dan bila kelak kau ketahui di mana kampung halamanmu,
sejauh-jauh engkau merantau, pastilah engkau teragak untuk pulang. Meski tidak lagi ada sanak familimu di kampung itu. Meski tidak lagi ada yang mengenalmu di sana. Namun kerinduan pada kampung halaman adalah kerinduan setiap manusia akan negeri asalnya. Kini negeri kami ini diserang bangsa lain. Diserang oleh Belanda, mereka ingin menguasai negeri dan merubah agama kami, mencemarkan gadis dan perempuan kami. Kenapa kami tidak berniat untuk membelanya? Di negeri itu sudah cukup banyak darah tertumpah. Semula kami tidak beragama. Ada agama animisme dan Hindu, tapi sudah ditinggalkan orang. Sebagian besar penduduk di sana lebih senang berjudi, minum tuak, main perempuan dan saling membunuh karena harta. Keadaan begitu berlangsung terus sampai 10 tahun yang lalu. Saat itu datang ke negeri kami pedagang-pedagang dari Aceh. Dari mereka, kami mengenal Islam, dan dari Islam kami mengetahui mana yang buruk mana yang baik. Tak ada yang memaksa kami masuk agama itu. Siapa yang suka boleh masuk. Yang tidak, boleh melanjutkan kepercayaan masing-masing. Namun 6 tahun yang lalu, keadaan mulai berubah. Banyak kaum bangsawan atau orang biasa yang tak senang pada Islam. Karena terlalu banyak membatasi dan terlalu banyak mencampuri urusan dunia. Terjadi pertentangan. Perkelahian terjadi antara orang Islam dari Aceh dengan penduduk Pariaman yang tidak Islam. Kaum bangsawan Pariaman meminta bantuan ke Pulau Cingkuk, pada Belanda yang ada di sana. Jika perkelahian itu hanya antara sesama puak Melayu, kami takkan sampai menyingkir. Tapi karena sudah diikut sertakan bangsa asing, kami tak bisa berpangku tangan. Kami harus berpihak. Dan kami berpihak pada Islam, agama kami. Tapi kekuatan kami tak berimbang dengan Belanda. Kami sepakat dengan orang Aceh untuk sama-sama menyingkir dari Pariaman. Mereka kembali ke Aceh, meminta bantuan pada Sultan Iskandar Syah dan kami mencari bantuan ke Luhak Nan III di darat ini. Kami hanya ingin menyelamatkan kampung halaman kami. Di sana banyak anak kemenakan kami yang harus kami selamatkan. Itulah semuanya. Kerinduan kami pada kampung halaman, bukan hanya sekedar rindu untuk pulang. Tetapi berbaur dengan kerinduan untuk menegakkan keadilan dan menyiarkan agama Allah di negeri yang telah ratusan tahun diperbudak jahiliyah itu. Sekali lagi saya harap engkau tidak merasa tersinggung karena saya menyebut-nyebut tentang asal-usul. Tentang kerinduan pada kampung. Saya tidak bermaksud melukai hatimu. Hanya ingin memberikan penjelasan kenapa kami harus pergi dari sana. Kenapa kami harus mencari bantuan? Dan kenapa kami harus kembali lagi ke kampung itu? Memang benar seperti yang engkau katakan, sebenarnya lebih baik kami hidup dengan tenang bersama keluarga di Luhak Nan III ini. Jauh dari kerusuhan dan huru-hara. Tapi bukankah hidup berkampung menjaga kampung, bernagari menjaga nagari? Lagi pula kedamaian itu di mana-mana bisa ada. Sebaliknya kerusuhan juga di mana-mana bisa ada. Luhak Nan III ini misalnya, nampaknya juga tak aman. Cobalah lihat, di Bukit Tambun Tulang saja kita dihadang oleh penyamun. Di sini juga dihadang oleh Pandeka Sange. Siapa pula yang mengatakan bahwa Belanda yang sudah seratusan tahun di sini tidak mendatangkan kerusuhan bagi penduduk pribumi? Kerusuhan bisa datang di mana-mana. Daripada hidup dalam kerusuhan di negeri orang, lebih baik mati di kampung halaman. Begitu adat kita orang Minang. Datuk Sipasan berhenti. Dia khawatir, kalau dia meneruskan juga ucapannya, anak muda itu benar-benar akan merasa tersinggung. Para lelaki yang lain,
dan kaum perempuan dari Piaman yang duduk tak jauh dari mereka pada terdiam mendengar pembicaraan itu. Menatap pada mereka dengan tegang. Si giring-giring perak menunduk diam. Maaf. Saya benar-benar tak bermaksud melukai hatimu. Tidak, saya tak tersinggung. Apa yang Datuk katakan itu adalah kebenaran belaka adanya. Saya juga berpikir bahwa tugas menghalau Belanda dari Pariaman sebenarnya bukan hanya tugas Datuk dan teman-teman Datuk saja. Itu adalah tugas seluruh orang Minangkabau. Kalau semua orang Minangkabau merasa bahwa itu sebagai ancaman, maka semuanya hendaknya membantu Datuk. Saya sendiri, kalau tiba masanya Datuk menyerang ke Pariaman nanti, kalau umur panjang, insya Allah akan membantu, mudah-mudahan ada gunanya. Datuk itu tertegak mendengar ucapan ini. Apakah saya tak salah dengar? Engkau mau membantu kami untuk mengusir Belanda dari Pariaman. Kenapa Datuk harus sanksi? Minangkabau adalah negeri saya. Meski kelak saya tak tahu mana kampung halaman tempat darah saya tertumpah, namun negeri ini adalah negeri nenek moyang saya. Saya akan berusaha membantu penduduk yang mendapat kesusahan. Jika itu diizinkan Tuhan. Bukankah saya juga seorang Muslim? Ya Allah, ya Tuhan, kabulkan niat anak muda ini. Kabulkan pula doa kami, agar selamat dia Engkau lindungi, agar dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Agar dia membantu kami memerangi musuh-musuhmu. Agar dia dan kami sama-sama dapat berperang demi menegakkan agamamu. Seru Datuk Sipasan dan berdoa dalam rimba silayang itu. Semua lelaki dan perempuan yang hadir di sana pada tegak dan menampungkan tangan, mengaminkan doa Datuk itu. Datuk itu kemudian memeluk anak muda tersebut. Kemudian berpaling pada teman-temannya. Terdengar suaranya bernada serak. Kawan-kawan, Tuhan telah menemukan kita dengan anak muda ini. Dan Tuhan telah menunjuknya untuk berperang bersama kita kelak di Pariaman. Mari kita syukuri hal ini dengan membacakan Al-Fatihah. Semua mereka membaca ayat Ummul Quran itu dalam hati. Siti Nilam meneteskan air mata. Beberapa perempuan juga meneteskan air mata. Bahkan Datuk Sipasan dan lelaki-lelaki dari Piaman itu juga pada menitikkan air mata syukur dari terharu. Si giring-giring perak akan bersama mereka dalam menyerang di Pariaman. Bayangkan, seorang anak muda berilmu tinggi, yang mengalahkan Gampo Bumi dan Pandeka Sange, yang berkuasa di Bukit Tambun Tulang dan Gunung Rajo. Tuhan benar-benar Maha Kuasa. Datuk Sipasan sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu ditugaskan teman-temannya untuk membujuk anak muda itu agar mau membantu mereka. Bahkan ada yang mengusulkan agar dia dijodohkan dengan Siti Nilam. Agar dengan demikian, anak muda itu mau tak mau ikut berperang di pihak mereka mengusir Belanda. Namun Datuk itu tak mau gegabah. Dia tak mau menyampaikan hal itu karena dia anggap kurang terhormat cara demikian. Kiranya tanpa dia harus meminta dengan bujukan, anak muda itu telah mengatakan kesediaannya. Bukankah itu suatu rahmat? Datuk ini serta pengikut-pengikutnya merasa yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan sekalian alam yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Setelah mereka membaca Al-Fatihah, para lelaki berdatangan menjabat tangan si giring-giring perak. Menurut perjanjian dengan ulama-ulama Aceh yang balik ke Aceh mencari bala bantuan, mereka akan datang 5 purnama lagi. Berarti sisa 5 purnama itu akan mereka pergunakan untuk mencari dan mengumpulkan tenaga sebanyak mungkin. Berusaha menarik kaum pesilat dan pengikut Islam yang ada di 3 luhak ini agar mau membantu mereka. Hari itu mereka putuskan bahwa mereka akan kembali ke rumah Datuk Sipasan di Silayang.
3 hari di sana, setelah melihat angin baik, mereka lalu pindah menuju Balingka, seperti rencana Datuk Sipasan. Mereka menempuh jalan biasa lewat Koto Baru, Sungai Buluh dan Padang Luar lalu berkelok ke Balingka. Dengan menempuh jalan biasa itu, mereka dapat membawa semua perkakas yang dibawa pindah dari Pariaman berikut pedati. Si giring-giring perak ikut dalam rombongan itu. Dalam perjalanan, beberapa kali mereka coba disergap oleh anak buah Pandeka Sange. Tapi melihat betapa di pedati paling depan duduk anak muda berbaju serba putih dan bergiring-giring perak itu, setelan perut mereka jadi memilin. Mereka mundur sebelum dihajar. Rombongan itu aman sampai di Balingka. Akan halnya Pandeka Sange, sejak peristiwa itu seperti lenyap dari negeri Silayang dan Kabun Sikolos. Banyak yang menduga bahwa dia bersemedi dan menghimpun tenaga di Gunung Rajo. Malah secara seloroh ada yang mengatakan bahwa dia kembali mengulang menuntut ilmu pada gurunya. Tapi satu hal yang pasti adalah, mereka sedang menanti kesempatan untuk menuntut balas. Sementara cerita tentang perkelahian dahsyat di Rimba Silayang itu pecah dari mulut ke mulut. Tersebar mulai dari Luhak Tanah Datar sampai ke Luhak Agam dan 50. Nama si giring-giring perak disebut penuh kekaguman dari mulut ke mulut. Meski orangnya belum pernah mereka lihat. Namun Bukit Tambun Tulang tetap saja menjadi momok bagi orang yang lalu di sana. 2 rombongan orang-orang yang akan ke Padang dan lewat di sana, abis kena babat. Jumlah mereka 16 orang. Lelaki dan pesilat semua. Terakhir 2 regu tentara Belanda yang menuju Padang, juga lewat di sana dengan pasukan berkuda dan bersenjata lengkap. 20 orang di antaranya mati disembelih oleh anak buah Gampo Bumi. 3 orang lainnya sempat lolos dan melarikan diri kembali ke tanah datar. Nama Bukit Tambun Tulang kembali menjadi momok. Suatu kerajaan hukum rimba yang membuat orang merasa linu tulang belulangnya bila harus lewat di sana. Peristiwa pembunuhan dan penyamunan terhadap 2 regu tentara Belanda itu menyebabkan murkanya Kolonel De Cap Pelen di Batu Sangkar. Dia memerintahkan pada Kapten Verde di Kabun Sikolos dekat Silayang untuk menyapu semua penyamun di sana. Kapten ini justru memanggil Pandeka Sange. Karena dia mendengar bahwa antara Pandeka itu dengan Gampo Bumi punya sangkut paut. Dia meminta pada Pandeka Sange untuk membujuk Gampo Bumi agar mau menyerah padanya. Tapi Pandeka Sange dengan tegas menolak. Saya bukan hanya sekedar kenal dengan Gampo Bumi. Tapi lebih daripada itu dia adalah adik seperguruan saya. Katanya pada perwira Belanda itu tatkala dia datang ke markas kapiten tersebut di Kabun Sikolos. Good. Bagus. Kalau begitu, kamu orang harus panggil adik kamu yang ajarnya kurang itu. Suruh dia datang pada saya di sini. Itu tak mungkin. Kata Pandeka itu tegas. Apa sebab? Dia penguasa di Bukit Tambun Tulang itu. Setiap tindakan yang dia lakukan sepenuhnya tanggung jawab dia. Meski kami seperguruan tapi kami tak boleh mencampuri urusan kami masing-masing. Seperti halnya dia juga tak lagi bisa mencampuri urusan saya di negeri ini. Semacam otonomi, begitulah. Bagaimana kalau dia kita undang kemari untuk minum-minum? Itu urusan kapiten lah. Tapi kita ingin Pandeka Sange sampaikan kita punya undangan. Maaf, banyak kerja saya yang lain. Pandeka tak menghargai persahabatan kita. Apakah persahabatan yang Tuan maksudkan adalah agar saya membujuk adik seperguruan saya kemari, lalu Tuan tangkap dan Tuan bunuh? Begitu persahabatan yang Tuan inginkan? Ambekcah. Muka kapiten itu jadi merah padam mendengar pernyataan yang amat menghina dan amat menantang itu.
Mereka saling tatap. Pandeka Sange, yang sudah sebulan tak muncul sejak perkelahiannya dengan si giring-giring perak di rimba Silayang itu, kini membalas tatapan Kapten Belanda itu tanpa berkedip. Dia sudah lama juga merasa muak akan Belanda di negerinya ini. Soalnya bukan karena mereka merasa dijajah, tapi mereka merasa kekuasaan mereka untuk bermahasirajalela jadi berkurang. Inilah yang membuat dia berang. Kapiten itu mau saja melampang dan menangkap Inlander busuk itu. Tapi dia tahu, Inlander yang seorang ini punya ikutan yang banyak. Terdiri dari pesilat-pesilat tangguh. Sementara mereka hanya 12 orang di Kabun Sikolos ini. Salah-salah perhitungan, bisa habis serdadunya disembelih Pandeka ini. Dengan perhitungan begitu, kapiten tersebut terpaksa menahan berangnya. Tapi tak urung dia menyumpah-nyumpah dalam bahasa nenek moyangnya yang tak diketahui oleh Pandeka. Dan si kapiten lalu menukar siasat, dia menanyakan berapa kekuatan anak buah Gampo Bumi di Bukit Tambun Tulang itu. Saya tak tahu, jawab Pandeka. Tapi bukankah di Bukit Keparat itu kamu orang dahulu belajar silat? Bukan Bukit Keparat, tapi Bukit Tambun Tulang. Persetan dengan Tambun Tulang atau Tambun Taik, saya ingin tahu berapa anak buah si Gampo Taik itu. Bentak kapiten itu mulai berang. Pandeka sangat tersingguk harga dirinya. Dia tak senang bangsa asing ini membentak dirinya di negerinya pula. Dia tegak, dan dengan sikap menantang lalu bicara. Tuan ingin tahu jumlah mereka di sana? Iya. Berapa jumlah mereka, dan di mana mereka berdiam di rimba itu? Datang sendiri ke sana, dan tanyakan pada Gampo Bumi. Sehabis berkata Pandeka Sange dan si Pitok, anak buahnya, melangkah keluar. Gatverdumem. Anjing, kendik, beruk, kentut. Kentut kowe. Kapten itu memaki dan bercarut bungkang. Tapi dia mempergunakan bahasa Belanda. Dan karena dia berbahasa Belanda Pandeka tak tahu bahwa dia dikatakan anjing, kendik, beruk dan kentut. Pandeka itu tetap saja meluncur pergi. Masuk ke pasar Kabun Sikolos. Di depan orang menjual lemang dia berhenti. Mengambil sebatang lemang. Memotongnya dengan keris. Kemudian memakan sekerat, dan yang sekerat lagi diberikannya pada si Pitok. Anak buahnya ini memakan lemang yang setengah batang itu sambil berjalan. Pemilik lemang tak berani meminta duit. Karena setiap orang di Kabun Sikolos itu tahu siapa yang orang itu. Pandeka Sange, yang siap menyangek apa-apa yang menghalanginya. Tak jauh dari tempat orang menjual lemang ia menendang tempayan orang yang berjualan cendol. Tempayan besar itu menghalangi jalannya. Tempayan itu pecah. Cendolnya terbosai kemana-mana. Orang yang kena siram cendol, maupun pemiliknya tertekur diam tak berkutik. Kalau jualan jangan di tengah jalan. Mengerti Waang He? Hardiknya pada tukang jual cendol. Ya om. Ande ang. Kalera, ba omong lo Waang kaden. Ujarnya, dan seiring ucapannya tangannya bekerja. Dia membuat pekerjaan tangan di pipi tukang jual cendol yang terlanjur memanggil dengan sebutan om itu. Ampun pak. Ampun pak. Awak silap. Siapa? Bapak Waang. Apabila saya kawin dengan emak Waang makanya saya Waang sebut Bapak He. Dan kembali dia membuat pekerjaan tangan. Pandeka ini memang orang yang rajin membuat pekerjaan tangan bila sesekali dia ke balai. Penjual cendol itu tak bicara lagi. Dia lebih baik diam daripada mendapat pekerjaan tangan terus-menerus. Diam memang jalan yang aman baginya. Si Pandeka berjalan meninggalkan tempayan cendol yang pecah dan muka penjualnya yang ada sidik jarinya. Kapiten Verde,
Komandan pasukan kompeni di Kabun Sikolos yang berang pada Pandeka Sange itu memang berniat menyapu penyamun Bukit Tambun Tulang. Bukan karena mereka mengacau keamanan, malah Belanda-Belanda itu merasa bersyukur di sana ada penyamun. Biasanya yang disamun hanya orang-orang pribumi yang lewat. Itu menguntungkan taktik adu domba mereka. Tapi kini perbuatan Gampo Bumi sudah kelewatan. Pasukan kompeni juga mereka sikat. Inilah yang membuat dia berang. Keadaan itu tak boleh didiamkan. Bisa membuat tak terhormatnya orang-orang Belanda di Minangkabau. Siang itu Verde mengumpulkan 4 kaki tangannya yang ahli dalam menempuh rimba. Keempatnya orang Minang. Mereka ditemani oleh 2 orang serdadu Belanda yang ahli dalam mencari jejak. Tugas kalian sederhana. Masuk ke rimba di Bukit Tambun Tulang. Cari di mana perkemahan atau perkampungan penyamun di sana. Hitung berapa kekuatan mereka semua. Saya kasih kalian tempo 1 pekan. Dalam waktu 1 pekan kalian harus sudah melaporkan hasilnya pada saya di sini. Ke-6 orang yang ditugaskan itu saling pandang. Kapiten Verde melihat keengganan di wajah ke-6 bawahannya itu. Dia tak ingin tugas yang dia berikan ditolak.